aku. Nah, untuk video sekarang aku akan bikin video perlengkapan bayi part 4. Di part 4 ini aku akan jelasin untuk perlengkapan menyusui. Jadi kan aku akan menjadi working mom karena aku masih bekerja sambil menyusui baby aku. Nah, aku maunya sih jadi ASI eksklusif ya, tapi caranya ya dengan pompa. Jadi beberapa barang yang aku siapin ini lebih banyak dibutuhkan ke calon ibu yang akan nantinya bekerja. Jadi untuk alat pompa dan lain-lain gitu, nanti aku bakal rinci satu-satu. Jadi kalian seleksi aja apakah ini kalian butuh atau enggak ya. Stay tune terus. Nah, barang pertama dan yang emang pertama kali aku beli adalah freezer ASI. Jadi kenapa aku beli freezer itu ada beberapa pertimbangannya. Jadi nggak harus, oh barang ini penting dan harus dibeli, itu nggak harus. Itu tergantung kemampuan dan kebutuhan kalian. Jadi kenapa aku beli freezer, karena sementara aku kerja pada saat hamil aku kan pindah ke kosan dulu jadi aku nggak ngangkut kulkas aku, jadi aku beli freezer di sini. Aku pakai sementara untuk nyimpen bahan-bahan makanan, nanti bakal berguna juga untuk baby aku nantinya untuk nyimpen asinya. Dan freezer di rumah itu bakal kepake buat makanan kan, jadi aku nggak mau itu jadi satu sama stok asinya baby aku. Nah, aku beli freezer yang merek LG, harganya itu sekitar 3 komaan gitu. Nanti aku kasih fotonya sama linknya ya di description box. Sebenarnya ada option lain selain kalian beli atau pakai freezer lama, itu bisa kalian sewa. Itu kalau nggak salah penyewaan itu per bulannya sekitar 600.000. Aku lupa berapa, kayaknya 600.000 apa gimana. Terus kalian juga bisa beli pre-love. Kalau beli pre-love itu aku pernah browsing harganya sekitar 1 koma gitu untuk freezer khusus ASI. Jadi tentukannya sesuai kebutuhan kalian sama kemampuan kalian ya, apakah perlu beli freezer ASI atau misalnya kalau nggak perlu pakai kulkas di rumah juga cukup. Itu sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Nah, barang kedua yang aku siapin untuk keperluan menyusui adalah bantal menyusui. Jadi sebenarnya awalnya itu aku ragu-ragu apakah beli bantal menyusui atau enggak, atau pakai bantal biasa cukup. Cuma aku direkomendasikan beberapa orang yang emang udah melahirkan dan menyusui, katanya ini berguna banget. Apalagi aku tipe yang suka sakit punggung gitu kan. Jadi katanya ini berguna banget. Terus aku beli yang merek Omilen. Merek Omilen, dia udah dapat bantal lengannya gitu. Jadi ininya kita dilingkarkan ke badan kita, terus babynya di sini ada bantal lengannya gitu. Harganya itu sekitar nggak nyampe 100.000, kayak 80-90.000 gitu. Ini aku beli yang tipe panda. Nah, bantal Omilen ini dia tipenya bisa dicuci. Jadi sarungnya itu ada resletingnya gini. Bisa dilepas gitu. Dan harganya juga nggak gitu mahal. Jadi cara pemakaiannya kayak gini. Cara baby taruh sini. Di sini terus tinggal kita susuin kayak gitu. Banyak merek-merek lain sebenarnya, cuma Omilen ini menurut aku yang cukup affordable, karena ada juga yang merek mahal yang sampai 500 ribuan gitu kan. Jadi aku memutuskan beli yang ini. Nah, terus barang ketiga ya yang aku beli itu adalah pompa ASI. Jadi nggak setiap orang, nggak setiap ibu membutuhkan pompa ASI ya sebenarnya. Karena ada juga yang fully DBF atau direct breastfeeding. Mereka pompa ASI itu nggak bakal begitu kepake gitu. Cuma karena aku bakal kerja setelah cuti aku habis, jadi aku pasti butuh banget pompa ASI, terutama yang elektrik, karena dia bisa tangan kita bisa freehand gitu, bisa sambil ngapa-ngapain. Makanya aku beli pompa ASI yang elektrik. Nah, untuk mereknya aku beli yang muter.
yang tipe kristal. Jadi dia udah double breast pump, jadi bisa pompa untuk dua-duanya. Terus dia udah paket lengkap gitu. Nanti aku bakal review produk ini sendiri di video lain. Intinya dia lumayan bagus, dan yang paling penting adalah aku cari yang spare partnya gampang kalau misalnya ada rusak di salah satu spare partnya. Makanya aku memutuskan beli si muter ini. Oh ya, selain itu yang aku tahu si muter ini dia punya spare part untuk ukuran corong yang beragam gitu. Jadi kalau misalnya ukuran putingnya ibu itu terlalu besar atau terlalu kecil, itu bisa diganti dengan beli si spare part si corongnya itu. Kalau bawaannya itu corongnya 24 mili. Terus kalau misalnya spare partnya itu ada yang 19, 30, ada beberapa gitu. Dan itu bisa langsung beli di official store-nya si muter. Nah, selain si pompa elektrik tadi, aku juga sediain pompa manual buat jaga-jaga. Jadi aku beli pompa manual yang merek Aven dari Philips. Ini sih dari segala review yang aku kumpulkan, ini salah satu brand yang cukup terbaik untuk pompa ASI manualnya. Makanya aku beli ini. Tapi harganya lumayan pricey dibanding pompa manual yang lain. Jadi cara aku adalah aku membelinya dengan pre-love. Karena sebenarnya kalau barang-barang kayak gini itu pre-love yang kayak cuma bekas satu kali pakai atau malah nggak dipakai sama sekali, itu kalau kita bener-bener nyarinya itu kita bisa dapat dengan harga yang murah. Nah, ini kan harga aslinya itu sekitar 500-600 ribu. Aku beli pre-love-nya itu kayak cuma 200-300 ribu gitu. Aku lupa berapa, pokoknya di sekitar 200-300 ribu gitu. Nah, untuk barang pre-love kalian bisa cari di Carousel atau Shopee. Tinggal atur search key-nya aja kayak gimana. Dan kalau misalnya kalian beli di Carousel, aku saranin transaksi tetap via Shopee, karena itu lebih aman untuk transaksi dengan nominal yang lumayan besar. Nah, selain itu, selain pompa ASI manual dan pompa ASI elektrik tadi, aku juga beli dari muter lagi. Ini silikon breast pump. Meskipun namanya breast pump, ini mungkin bisa buat ngemompa ASI. Cuma fungsinya lebih ke nampung ASI. Jadi misalnya kita sedang menyusui di salah satu bagian, salah satu payudara di kanan atau di kiri, kan kadang-kadang ditemukan yang sisi satunya juga rembes gitu juga keluar. Jadi ini bisa kita pasang di sisi satunya, jadi tidak ada ASI yang terbuang. Dan aku beli ini tuh pada saat itu sedang sale karena mereka punya kayak minimum defect gitu. Jadi harganya dari 130-100 berapa itu cuma 60 ribu di official store-nya muter yang di Tokopedia kalau nggak salah. Nah, sebenarnya ada brand lain yang juga terkenal, itu kayak si Moimom. Itu udah brand sejuta umat banget untuk si silikon breast pump ini. Cuma aku lebih suka muter. Kenapa? Karena dia punya ini, jadi dia anti leak gitu, buat nahan. Jadi dia double jaganya gitu loh, tutupnya sama si anti leaknya ini biar asinya tidak tumpah. Makanya aku lebih prefer si muter ini. Bentuknya kayak gini ya bun. Nah, masih dari muter, aku juga beli kantong asinya muter. Nah, sebenarnya untuk penyimpanan asi aku lebih prefer menggunakan botol kaca. Cuma aku tetap beli si kantong asi buat jaga-jaga. Dan harganya juga lumayan affordable. Ini cuma 30.000 untuk isi 30 piece yang ukuran 100 ml. Untuk warnanya dia tersedia dua warna. Ada warna Tosca gitu sama warna kayak pink gitu. Nah, berhubung si silikon breast pump sama apa ya?
si silikon breast pumpnya itu warnanya mirip kayak gini, jadi akhirnya aku beli yang warna ini. Nah, selain muter tadi untuk menampung ASI, aku juga beli penampung ASI yang kalau bilangnya itu breast shell. Jadi aku beli yang ini mereknya Homi Homi. Sebenarnya kalau yang misalnya brandednya itu macam merek Moimom. Cuma kan harganya lumayan, itu di atas 100.000 ya, 130-an, 140-an. Jadi aku beli yang versi murahnya, tapi tetap ada brandnya. Jadi bukan yang bungkusan. Soalnya di Shopee itu aku lihat ada juga yang jual kayak yang eceran gitu loh. Cuma aku kurang tahu untuk masalah bagus atau tidaknya dan lain-lainnya. Jadi aku beli yang versi murahnya dari si Moimom, yaitu si Homi Homi ini. Jadi dia ada dua, satu set udah ada dua. Ini nanti ditaruh di sana untuk menampung ASI kita kalau misalnya rembat. Nah, selain si pompa ASI elektrik, terus silikon breast pump sama si kantong ASI dimuter, juga aku sekalian belanja buat cooler bagnya, karena ketika beli cooler bag plus pompa ASI elektrik itu harganya jadi lebih murah. Dan kebetulan aku kemarin beli pas 55, jadi cashbacknya lumayan. Nih, aku tunjukin untuk cooler bagnya dari muter. Jadi dia warnanya abu-abu gini. Terus habis itu modelnya itu dia punya dua model. Yang pertama warna hitam sama warna abu-abu. Sebenarnya dari segi dari segi warna aku lebih suka yang warna hitam, karena dia kan pasti lebih tidak mudah kotor daripada warna abu-abu. Aku sampai ngechat official IG-nya gitu buat nanya, emang nggak mau produksi warna lain. Cuma aku beli akhirnya yang abu-abu, yang pada abu-abu, karena aku lebih suka modelnya ini. Jadi dia punya dua kompartemen utama. Yang pertama itu yang di bawah itu untuk naruh asinya, naruh asi setelah kita pompa, bersama dengan es gel biar menjaga suhunya si asi tersebut. Kemudian untuk kompartemen atas cukup luas dan bisa digunakan untuk nyimpen peralatan memompa asi kita. Jadi, dan aku lebih suka ini karena dia compact gitu loh. Jadi nggak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil dan bisa untuk dibawa ke kantor. Makanya aku lebih memilih muter. Nah, terus untuk perlengkapan ASI lainnya aku juga siapin beberapa perintilan kecilnya. Yang pertama itu ada alat cuci ASI-nya, alat cuci botol dan perlengkapan ASI. Jadi dia udah jual satu set gitu, sekitar ada 6 apa 7. Dia ada brushnya, ada sikatnya, ada sponsnya, dan dia udah ada batangnya gitu. Jadi kalau misalnya buat ke botol itu lebih mudah. Ini ada kayak gini, dia ada batangnya, ada sponsnya gitu. Terus untuk media pemberian asipnya, aku memutuskan aku tidak akan menggunakan botol dot sama sekali, karena sudah banyak penelitian menunjukkan kalau si botol dot itu bakal menyebabkan bingung puting dan juga banyak efek negatifnya daripada pemberian asip yang lain. Makanya aku udah nyediain beberapa barang yang menunjang untuk pemberian asip selain botol dot. Yang pertama itu aku ada beli ini. Ini spoon feeder gitu. Jadi asinya tinggal kita masukin ke sini, terus babynya tinggal pakai sendok gitu. Kemudian alternatif pemberian asip yang lain, aku juga beli cup feeder yang bentuknya seperti ini. Ini yang mereknya Little Baby. Jadi ada beberapa merek yang aku tahu itu kayak si Clear juga ngeluarin, Medela juga ngeluarin model kayak gini. Dia kecil banget. Kecil banget.
dan dia juga udah ada miliannya. Sama si yang ini tadi juga udah ada miliannya. Terus yang ketiga, pemberian media pemberian asip yang ketiga, aku juga sediain pipet. Ini pipetnya lebih besar daripada kayak pipet skincare atau pipet obat gitu. Lubangnya juga lebih besar. Dan dia juga udah ada miliannya gitu loh. Jadi udah ada buat takarannya. Aku nggak tahu yang mana yang bakal lebih mudah dipakai nantinya, makanya aku beli semuanya. Dan sebenarnya juga nanti aku kasih linknya di description box. Ada juga orang jual yang udah satu set, jadi kita nggak perlu beli satu-satu di berbagai toko atau di salah satu toko. Ada dia udah set, kayak set bingung puting, set pemberian ASI gitu. Nanti aku kasih linknya juga di description box ya. Nah, untuk penyimpanan asipnya, penyimpanan ASI perahnya, tadi kan aku bilang aku lebih prefer menggunakan botol kaca daripada botol plastik atau daripada kertas plastik. Jadi brand yang aku pilih adalah si BKA. Aku beli untuk pertama ini aku beli 20 piece. Jadi aku beli yang 14 plus 2 sama yang 4 piece. Nah, kekurangannya botol asip kaca kan dia belum nggak ada labelnya kayak si plastik itu, makanya aku juga beli label. Sebenarnya ini kita bisa bikin sendiri atau pakai label biasa, cuma aku cari yang lebih simple, jadi aku beli label yang kayak udah gulungan gini. Jadi tinggal kita ambil, kita tulis, dan ini emang removable milk storage label. Dan kalau di Shopee itu cuma satu toko yang jual harganya normal segini, itu harganya cuma 30.000 untuk isinya satu gulung 100 piece label gitu. Nah, dan ini setahu aku ada baca dia itu anti minyak dan anti air, makanya aku beli yang ini. Dia cuma ada dua tulisan, ada date sama mili. Kelihatan gak ya? Nih. Kayaknya sih ini barang dari China gitu. Oh iya bener, aku pesannya tulisannya dari luar negeri, makanya dia ada tulisan China-nya juga gitu. Karena kalau di Indo nggak ada, kecuali ngeprint sendiri. Nah, masih dari brand BKA, aku juga beli es gelnya dari BKA. Ini es gel yang kecil aku sediain 6 piece. Harganya tuh kalau nggak salah satunya 13.000 kalau nggak salah ya. Itu ada 6 piece karena ini bakal berguna banget nanti setelah aku masuk kerja untuk nyimpen asip yang dipompa di kantor. Nah, terus aku juga beli Breeze Relaxan ya dari BKA. Jadi dia alat relaksasi payudara. Nanti aku kasih fotonya ya, soalnya aku males buka. Jadi dia kayak gel gitu, bisa buat kompres payudara, bisa dibuat kompres panas maupun kompres dingin. Jadi menurutku ini salah satu barang penting karena kadang kita juga perlu relaksasi untuk payudara, karena kan dibuat mompa, dibuat nyusuin, jadi tetap payudara harus tetap dirawat. Kemudian barang selanjutnya aku juga beli si bottle warmer. Jadi sebenarnya untuk bottle warmer ini ada yang merekomendasikan beli, ada yang katanya nggak usah, pakai air aja gitu kan. Cuma aku tetap beli buat jaga-jaga. Dan aku belinya carinya yang emang multifungsi, jadi fungsinya nggak cuma bottle warmer, jadi dia ada punya 4 fungsi utama, yaitu warming milk, jadi bisa menghangatkan ASI, dan juga bisa defrost frozen breast milk, jadi untuk juga bisa mencairkan ASI beku. Makanya aku cari yang bisa nyairin ASI beku juga, takutnya di suatu saat aku butuh buru-buru apa gimana, jadi aku mungkin bakal butuh ini. Terus karena si mencairkan ASI beku dan menghangatkan ASI itu, setauku ada suhu-suhu tertentu, yaitu kayak nggak boleh lebih dari 40 derajat Celcius. Kalau misalnya lebih, itu takutnya merusak nutrisi di dalam ASI. Makanya aku lebih prefer pakai alat daripada pakai air panas yang kita nggak bisa naker itu suhunya berapa gitu.
Makanya aku memutuskan beli ini. Selain itu dia juga punya fungsi lain buat boil egg, yaitu buat masak telur rebus, dan juga untuk sterilizer. Jadi jatuhnya dia itu kayak fungsinya kayak sterilizernya itu lebih ke steam sterilizer. Jadi kayak sama kayak fungsi steril dengan air panas, cuma dia lebih ke pakai uap panas. Nah, barang selanjutnya yang aku beli adalah ini. Jadi aku beli rak pengering khusus untuk botol-botol asip, alat pompa, dan lain-lain. Pokoknya barang untuk baby aku nanti. Dia khusus, jadi nggak gabung sama barang makan orang tuanya nanti. Ini yang merek Baby Safe. Dia udah punya gagang gitu, jadi gampang dipindah-pindah, gampang dibawa. Terus ternyata ukurannya besar banget, segini. Tauku dia dua warna, hijau sama biru kalau nggak salah. Dia juga ada dua space gitu. Yang pertama itu bisa dilipat. Ini misalnya buat yang barang yang kecil-kecil. Terus ini dia juga ada batang-batangannya gitu buat nelungkupin si botolnya gitu biar cepet kering. Nah, barang selanjutnya yang aku beli juga ada apron menyusui. Barangnya belum nyampe, cuma berhubung aku pengen cepet-cepet packing semua barang ini biar lebih rapi, jadi aku bakal bikin videonya dulu. Si apron menyusuinya nanti fotonya aku taruh di sini, linknya di description box. Jadi aku beli dua tipe. Yang pertama yang pakai tali ke belakang gitu, yang kedua itu yang ada jaring-jaringnya di sini. Nanti aku kasih fotonya di sini ya. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 20 ribuan. Aku beli dua aja sih dulu, lihat bahannya dan lain-lain dulu. Kalau misalnya kurang suka atau apa, baru aku beli, cari brand lain atau gitu. Nah, barang terakhir dari perlengkapan menyusui yang akan aku beli, karena barang ini belum aku beli, cuma akan aku beli, adalah UV sterilizer. Sebenarnya aku udah bikin perbandingan. Mungkin suatu saat kalau misalnya lowong, aku bakal kasih video perbandingan brand-brand untuk UV sterilizer. Meskipun aku nggak beli, cuma aku bandingin harga dan kapasitas dan wattnya. Ada beberapa brand yang emang udah aku targetin buat beli, cuma aku masih maju mundur nih, belinya nanti kali ya, udah mepet-mepet. Toh aku juga butuhnya masih beberapa bulan lagi, jadi aku belinya nanti. Cuma itu udah masuk salah satu list aku untuk perlengkapan menyusui. Nah, sekian video untuk part 4 untuk perlengkapan menyusui kali ini. Nantikan video part selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk dukung terus channel YouTube aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.